Good morning, everyone. Good morning, my students. How are you today? Very good, thank you, my students. Kembali lagi kita belajar hari ini ya. Hari ini kita akan belajar yaitu dari subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, it's better for all of my students. Prepare yourself. You want to pray to our God. Now, Teacher Elizabeth wanna ask you, who want to lead our prayer today? Okay, now Teacher Elizabeth will be choose to lead our prayer for today. Nah, hari ini teacher mau pilih dulu siapa ya? Teacher mau pilih hari ini yang memimpin doa kita untuk belajar adalah Abiel. Nah, semuanya ambil sikap doanya. Kita berdoa bersama-sama. Let's pray. Lord Jesus, we thank you for a blessing. Now we want to start our lesson. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Okay, my student, thank you Nak sudah memimpin doa kita untuk belajar kita pagi hari ini. Nah, langsung saja hari ini kita akan belajar yaitu dari subtema 3, pertumbuhan hewan, yaitu pembelajaran yang ketiga. Jadi anak-anak teacher siapkan bukunya, kita mau belajar ke pembelajaran 3 ya. Nah, di pembelajaran 3 hari ini kita diajak untuk berdiskusi mengenai pertumbuhan daripada hewan, yaitu seperti yang kita lihat. Kira-kira apa yang kamu pikirkan dari gambar ini? Oke, yes, that's right. Nah, berdasarkan gambar ini kita bisa lihat ada banyak ikan yang ditampilkan di sini. Nah, Johnny dan Tasya gemar makan ikan goreng. Rasanya enak dan bergizi. Ikan merupakan sumber protein bagi tubuh. Nah, kemarin kita udah pelajari beberapa gizi yang baik untuk tubuh kita dalam pertumbuhan dan perkembangan kita. Salah satunya adalah ikan yang merupakan sumber protein bagi tubuh kita manusia. Nah, ikan tersebut ada banyak dijual di pasar dan pastinya berbagai macam jenis ikan yang dapat kita temukan di pasar. Ada ikan yang ukurannya besar dan bahkan ukurannya yang sangat kecil. Nah, di pasar itu ada banyak jenis ikan yang dapat kita konsumsi yang merupakan sumber protein bagi tubuh kita, yang merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan oleh tubuh kita. Nah, untuk anak-anak teacher, ikan juga sangat baik untuk anak-anak teacher dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, di sini coba kita perhatikan kembali, kita baca sama-sama ya. Bacalah teks berikut dengan saksama, silakan dibaca dan dibuka juga bukunya ya. Kita baca sama-sama. Ikan merupakan hewan yang hidup di air, benar nggak? Oke, yes, that's right. Hewan yang hidup di air. Ikan bernapas dengan insang yang terletak di bagian samping kepalanya. Nah, ikan bernapas dengan yes, that's right. How about us? Gimana dengan kita manusia? Manusia bernapas dengan very good, paru-paru. Nah, berdasarkan kegunaannya, bagi manusia ada 2 jenis ikan di sekitar kita. Apa saja ya? Ada juga ikan yang untuk dimakan. Contohnya, ikan mas, ikan nila, dan ikan lele, dan masih banyak lagi ikan yang bisa kita makan, sama seperti kamu yang kamu konsumsi setiap harinya. Dan ada pula ikan yang dipelihara sebagai ikan hias. Nah, di sini siapa nih anak-anak teacher yang punya ikan hias? Ikan hiasnya apa saja? Contohnya nih, ikan mas koki dan ikan cupang, ikan moli, ikan arwana, ikan apa lagi?
Dan masih banyak lagi. Ikan berkembang biak dengan bertelur. Ya, ingat ya. Ikan menghasilkan banyak sekali telur, bahkan sampai ribuan untuk ikan bertelur. Nah, telur-telur tersebut akan menetas menjadi ikan kecil. Ikan kecil akan tumbuh menjadi ikan dewasa. Ikan yang sudah dewasa dapat menghasilkan telur. Nah, begitulah perkembangbiakan daripada ikan. Nah, ada ikan yang dimakan tadi, contohnya ikan mas, ikan nila, dan juga ikan lele, dan ada pula yang dipelihara sebagai ikan hias. Nah, dikatakan tadi contohnya nih, ini ikan apa? Yes, that's right, ikan mas, ikan nila, ikan lele, dan ini ikan mas koki, ikan hias, ikan apa ini? Yes, that's right, arwana. Kalau ini ikan apa? Very good, Molly. Kalau ini ikan? Yes, that's right, ikan cupang. Nah, dari berbagai ikan ini, cara perkembangbiakan daripada ikan, yang mana ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi, ikan cara perkembangbiakannya kita perhatikan nih. Mulai dari telur, nah kemudian berkembang biak menjadi larva. Larva ini merupakan ikan kecil. Ikan kecil yang disebut dengan larva. Nah, setelah itu bertumbuh lagi menjadi ikan muda. Nah, di sini sudah berkembang biak menjadi ikan muda, bertumbuh menjadi ikan muda, lalu bertumbuh menjadi ikan dewasa. Nah, lalu ikan dewasa ini nanti akan bertelur, akan menghasilkan telur-telur yang sangat banyak, yang sampai bahkan ribuan. Oke, paham anak-anak teacher? Oke, thank you. Nah, yang selanjutnya nih, teacher mau sampaikan nih, kira-kira ini ikan apa ya? Yes, that's right, ikan mas. Nah, dikatakan ikan mas termasuk jenis ikan konsumsi air tawar. Ikan mas memiliki badan berbentuk memanjang dan sedikit pipi ke samping. Ikan mas ini memiliki sisik berwarna merah keemasan. Nah, ini dia dikatakan ikan mas. Siapa di sini anak-anak teacher yang suka makan ikan mas? Oke, thank you. Nah, ikan yang selanjutnya adalah ikan apa ini? Yes, that's right, ikan lele. Lele adalah sejenis ikan yang hidup di air tawar juga. Lele mudah dikenali karena tubuhnya yang yes, that's right, yang licin, agak pipi memanjang, serta memiliki kumis yang panjang yang mencuat dari sekitar bagian mulutnya. Nah, itu salah satu ciri khas dari ikan lele, licin dan juga memiliki kumisnya. Nah, itu dia untuk ikan lele. Kemudian yang selanjutnya ikan apa ini? Ini merupakan ikan yang bisa dimakan atau untuk sebagai hiasan. Yes, that's right. Ini adalah ikan hias. Ini ikan apa? Ikan apa? Teacher nggak dengar loh. Oke, yes, that's right. Ikan cupang. Ikan cupang merupakan salah satu jenis hewan peliharaan yang mempunyai daya tarik pada ekor, sirip, warna-warni yang dimunculkan dari tubuhnya, seperti tampilan dan warna ikannya. Warna di ikan cupang memiliki berbagai warna seperti warna merah, biru, dan ungu. Nah, itu dia mengenai sebagian ikan yang bisa dimakan dan juga ikan sebagai hiasan ya, sebagai ikan hias saja yang kita pelihara di akuarium. Nah, selanjutnya adalah ayo
menuliskan kalimat dari kata-kata yang kamu temukan berdasarkan teks yang sudah kita baca. Contohnya nih boleh diperhatikan di buku kita halaman 77. Di sini ada kata-kata yang dapat kita temukan dari teks yang sudah kita baca tadi. Contohnya nih, di dalam teks tersebut ada kata insang, bertelur, menetas, dan tumbuh. Nah, dari kata-kata ini disebut kata, ya. Ini disebut dengan kata. Nah, dari kata-kata ini kita akan diajak untuk menulis kalimat. Nah, dari kelas 2 juga atau kelas 1 anak-anak teacher sudah mulai belajar menulis kalimat. Nah, kali ini juga kita diajak untuk menulis kalimat. Contohnya nih dari kata pertama adalah insang. Mari kita buat contoh kalimatnya. Alat pernapasan ikan adalah insang. Nah, ini contoh kalimat dari kata insang. Jadi di dalam kalimat itu ada kata insang. Nah, untuk selanjutnya Nana Teacher silakan dikerjakan ya, halaman 77. Oke? Nah, ketika kita mengetahui bahwa ikan berkembang biak dengan cara bertelur, nah di sini seorang peternak ikan memiliki 4 kolam yang berisi ikan lele. Nah, di dalam 4 kolam berisi ikan lele. Di dalam 1 kolam berisi 120 ikan lele. Nah, berapa banyak ikan lele yang terdapat di seluruh kolam? Nah, dikatakan tadi kolamnya ada 4. Nah, di 1 kolam itu ada 120 ikan lele. Nah, kalau dia ada 4 kolam, berapa semua ikan lele yang ada di dalam 4 kolam? Nah, dapat kita tulis dalam bentuk penjumlahan ya ataupun perkalian. Nah, di sini ada 4 kolam dengan setiap kolam berisi 120 ikan lele. Nah, berarti jika dia 4 kolam, berarti kita akan tambahkan dari setiap kolam tersebut yang isinya 120 ikan lele. Berarti 120 ditambah 120 ditambah 120 ditambah 120 sama dengan 480. Nah, ini dia setiap kolam. Kolam 1, kolam 2, kolam 3, dan kolam keempat. Jadi jumlah seluruh ikan lele adalah 480. Nah, itu dia penyelesaiannya dalam bentuk penjumlahan. Kalau dalam perkalian bagaimana kita menuliskannya? Gimana ayo dalam perkalian? Yes, that's right. 4 dikali 120 sama dengan 480. Nah, mana lebih mudah nih? Dalam penjumlahan kah atau langsung kita kalikan? Nah, itu sama hasilnya ya nak ya, bahwa perkalian adalah penjumlahan berulang. Nah, bagaimana kalau sifat pertukarannya? Masih ingat kan sifat pertukarannya? Kalau sifat pertukarannya hasilnya tetap sama, yaitu 4 dikali 120 sama dengan 120 dikali 4. Jadi dibalikan aja dia. Nah, kita lakukan dengan cara seperti di bawah ini. 120 itu sama dengan 100 ditambah 20, yaitu mengenai nilai tempatnya ya kan. Ini puluhan, ini ratusan. Berarti 120 itu sama dengan 100 ditambah 20. Nah, masih ingat kan anak-anak teacher dengan cara mengalihkan setiap bilangan penyusun dengan bilangan pengali. Nah, di sini dia ini sebagai bilangan penyusunnya. Nah, kita langsung saja lakukan. Berarti 4 dikali 100 sama dengan 400. Nah, bilangan yang kedua dikali 20. Berarti 4 dikali 20 sama dengan 80. Lalu kita jumlahkan. Nah, berarti 400 ditambah 80 sama dengan
Let's see. Nah, 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 8 sama dengan 8. 4 tidak ada, berarti turunkan 4. Jadi, banyak ikan lele yang terdapat di seluruh kolam tersebut adalah 480. Nah, bagaimana dengan cara bersusun pendek? Berarti kalau bersusun pendek, bilangan yang paling besar kita letakkan di atas. Nah, lalu kita kalikan dengan bilangan yang kecil, yaitu 120 dikali 4, supaya kamu mudah mengalikannya. Nah, 120 dikali 4 sama dengan, kita kalikan sama-sama ya. Nah, selalu dimulai dari, yes, that's right, satuannya. 0 dikali 4 sama dengan, yes, that's right, 0. Nah, semua bilangan, tetap anak-anak teacher ingat ya, semua bilangan yang dikalikan dengan 0 hasilnya tetap 0. Oke? Nah, kemudian yang kedua adalah 2 dikali 4. Berapa anak-anak teacher? Yes, that's right, 8. Kemudian 1 dikali 4 sama dengan, yes, that's right. Dan untuk diingat yang kedua adalah semua bilangan yang dikalikan dengan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, contohnya ini tadi 1 dikali 4, ya hasilnya bilangan itu sendiri. Dia tetap 4. Jadi hasilnya adalah 480. Paham ya anak-anak teacher semuanya? Oke, thank you. Nah, Teacher Lisbeth ada kuis nih. Nah, kuis yang pertama adalah seorang koki menyediakan 32 piring ikan nila dan 54 piring ikan bawal. Jika setiap piring berisi 6 ekor ikan. Nah, tadi ada 32 piring ikan nila dan 54 piring ikan bawal. Nah, jika setiap piring berisi 6 ekor, berapakah jumlah seluruh ikan? Nah, yang pertama yang mana kamu lakukan? Yes, that's right. Setelah itu, oke, yes, that's right. Nah, teacher tunggu ya. Nah, yang kedua, ibu membeli 150 ekor ikan lele di pasar. Lalu ibu memasukkan ikan lele tersebut ke dalam kantong plastik, masing-masing berisi 50 ekor ikan. Berapakah kantong plastik yang ibu butuhkan? Nah, ibu membeli 150 ekor ikan lele. Nah, mau dimasukkan ke dalam kantong plastik. Setiap kantong plastik itu berisi 50 ekor ikan. Nah, berapakah kantong plastik yang diperlukan ibu, yang ibu butuhkan? Nah, teacher tunggu. Teacher mau anak-anak teacher menjawabnya dengan lengkap dan jelas. Teacher tunggu di kolom komentarnya ya. Kalau enggak, di chat melalui WA juga boleh. Dan tetap dikerjakan. Dan kalau di kolom komentar jangan lupa beri nama kamu ya. Teacher nggak tahu nanti itu hasil dari anak teacher siapa gitu. Nah, yang selanjutnya nih adalah contoh nih. Daniel memiliki beberapa akuarium. Sebanyak 4 akuarium, diantaranya masing-masing berisi 60 ekor ikan mas koki. Akuarium sisanya berisi ikan cupang sama banyak. Jika seluruh ikan yang dipelihara di akuarium tersebut ada 300 ekor, coba tentukan banyak ikan cupang dan banyak akuarium ikan cupang yang mungkin ada di tempat tersebut dan isi setiap akuarium ikan cupang. Nah, sekarang anak-anak
anak-anak teacher untuk mempermudah mengerjakan soal cerita seperti ini, anak-anak teacher harus paham dulu isi daripada ceritanya. Nah, baca sekali lagi jika belum paham. Daniel memiliki beberapa akuarium. Sebanyak 4 akuarium diantaranya. Nah, ada 4 akuarium. Di antara 4 akuarium itu berisi 60 ekor ikan mas koki. Nah, akuarium sisanya berisi ikan cupang sama banyak. Nah, dikatakan tadi kan beberapa akuarium, berarti lebih dari 4. Nah, akuarium sisanya berisi ikan cupang sama banyak. Jika seluruh ikan yang dipelihara di akuarium tersebut ada 300 ekor, tentukanlah banyak ikan cupang dan banyak akuarium ikan cupang yang mungkin. Nah, yang mungkin ada di tempat tersebut. Nah, kalau dikatakan mungkin berarti ada jawaban lebih dari 1. Dan isi setiap akuarium ikan cupang tersebut. Nah, langsung saja nih kita penyelesaiannya nih. Berarti tadi kan ada 4 akuarium. Nah, yaitu berarti 60 ditambah 60 ditambah 60 ditambah 60 sama dengan 240. Nah, berarti sudah diketahui dong ikan mas koki, ya kan? Dalam perkaliannya 4 dikali 60 sama dengan 240. Nah, berarti sudah diketahui bahwa ikan mas koki adalah 240. Nah, ingat anak-anak teacher, sudah diketahui ikan mas kokinya 240. Nah, dan berapakah seluruhnya ikan cupang? Nah, kita sudah ketahui seluruh ikan, baik ikan mas koki maupun ikan cupang itu seluruhnya 300. Nah, jika sudah diketahui seluruh ikan dan ikan mas koki 240, kalau ikan cupangnya berapa? Berarti berapa ikan cupangnya? Gampang saja. Berarti jika seluruh ikan sudah diketahui, lalu ikan mas koki juga sudah diketahui, berarti kalau ditanya ikan cupang kan sudah gampang. Kita tinggal jumlahkan atau kurangkan atau kalikan. Yes, that's right. Untuk mengetahui ikan cupang, kita tinggal kurangkan saja. 300 dikurang, ya 240. Nah, kita kurangkan nih. 0 dikurang 0 berapa? Yes, that's right. Tetap 0. 0 dikurang 4 bisa? Tidak bisa, teacher. Kalau nggak bisa kita, yes, that's right. Kita minta satu dari yang, yes, yang di sampingnya, yaitu nih ratusannya. Nah, kita minta 1/100 dari yang 3. Berarti ini menjadi, kita minta 1 menjadi, yes, that's right, menjadi 10. Berarti 10 dikurang 4 sama dengan berapa, Nana teacher? Ini tinggal 2. Nah, 10 dikurang 4 sama dengan, yes, that's right, ini tinggal 2. 2 dikurang 2 berapa? 0. Jadi tapi kita tidak perlu tulis 0, cukup 60. Berarti 300 kurang 240 sama dengan 60. Jadi banyak ikan cupang adalah 60 ekor. Nah, ini yang A sudah selesai. Nah, yang B, banyak akuarium ikan cupang yang mungkin. Jadi kira-kira ada berapa banyak akuarium yang mungkin, kan gitu. Nah, kemungkinan banyaknya akuarium adalah, coba kita buat kemungkinannya kalau akuariumnya 2. Bisa nggak ya? Tapi ingat, dikatakan tadi harus sama banyak. Kalau dari 60 ini ikan cupang kita buat ke dalam 2 akuarium, kira-kira berapa ya isi satu akuarium?
Kira-kira berapa? Kita buat 2 akuarium. Berarti supaya mempermudah kamu, berarti kamu tinggal buat aja. 2 dikali berapakah? Hasilnya 60. Nah, berapa? 2 kali berapa hasilnya 60? Yes, that's right. Nah, berarti yang mungkin 2 akuarium isi setiap satu akuarium 30 ekor. Nah, karena tadi ditanya isi setiap akuarium ikan cupang itu. Nah, jika 2 akuarium, pasti setiap akuarium isinya 30. Oke, berapa lagi yang mungkin terjadi? Coba, yes, that's right. Kita coba 3 ya. Berarti 3 dikali berapakah hasilnya? 60. Ayo, 3 kali berapa hasilnya? 60. Yes, that's right. 3 dikali 20. Jadi, kemungkinan yang kedua adalah 3 akuarium dengan 20 ekor ikan setiap akuarium. Thank you. Berapa lagi kira-kira Nana Teacher yang mungkin terjadi? Oke, kita lompat langsung ke 12. Nah, berarti 12 dikali berapakah hasilnya? 60. Berapa? 3, 2, 1, 0. Yes, that's right. Kemungkinannya jika akuariumnya 12, berarti isi setiap akuarium adalah 5. Nah, selain daripada yang 3 ini, masih ada lagi kemungkinannya. Nah, ini teacher langsung lompat ke 12. Mungkin sebelum 12 masih bisa. Nah, itu dia mengenai pembelajaran kita hari ini. Nah, yang selanjutnya adalah ayo hiaslah gambar ikan berikut dengan motif sesuai kreasimu. Nah, di sini kita diajak membuat kreasi kita sendiri dengan menghias gambar ikan ini. Nah, buatlah motif dengan menggunakan berbagai jenis garis. Boleh diperhatikan bukunya halaman 79 ya, anak-anak teacher. Nah, masih ingat kan? Kamu boleh lakukan dengan cara yaitu bentuk dan warna pada gambar dekoratif. Nah, kamu bebas menggambar hiasan menggunakan ikan ini. Selamat berkreasi anak-anak teacher. Nanti langsung dikerjakan saja ya di buku tematiknya halaman 79. Nah, sampai di sini pelajaran kita ya anak-anak teacher. Teacher berharap anak-anak teacher sudah paham. Dan ayo mengerjakan tugas kita yaitu halaman 80. Ayo berlatih ya, dikerjakan anak-anak teacher. Thank you. Okay, my students, that's all our meeting for today. I hope all of my students already understand. Nah, sampai di sini pembelajaran kita anak-anak teacher. Semoga anak-anak teacher tetap mengulang pembelajarannya di rumah ya. Dan silakan dikerjakan tugasnya. Dan kita akan tutup pembelajaran kita. Kita berdoa bersama-sama pastinya. Yang memimpin doa penutup juga Abiel. Let's pray. Let's pray. Lord Jesus, we thank you for a blessing. Now we want to end our lesson today. Please bless us, our teacher, and our parents. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Alright, thank you Abiel. Now, until here our meeting for today. See you next time and God bless you. Goodbye.